Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Gundama. Dan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan beberapa hal tentang sistem pencernaan. Seringkah kamu merasa lapar? Makanan seperti apa sih yang kamu pilih? Pernah dengar makanan sehat dan makanan enak nggak? Terkadang makanan enak kandungan gizinya tidak pas atau berlebih. Makanan sehat rasanya kurang enak. Mau pilih yang mana? Tahukah kamu bahwa nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan untuk perkembangan pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh? Oleh karena itu, memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting. Kita lihat yuk ada nutrisi apa aja. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu nutrisi yang sangat penting. Ia menyediakan tenaga bagi tubuh dan sebagai sumber utama energi. Kedua, lemak. Lemak merupakan zat yang dapat mendapatkan vitamin A, D, E, K dan dapat menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Ketiga, protein. Protein berfungsi untuk pertumbuhan sel, mengganti sel yang rusak atau mati, dan mengatur proses di dalam tubuh. Keempat, vitamin. Vitamin adalah suatu zat yang terkandung di dalam makanan yang berfungsi untuk memperlancar proses metabolisme di dalam tubuh. Oke, untuk pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu menguraikan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Ada yang suka makan sambil ngomong nggak? Ayo ngaku, sebenarnya itu hal yang tidak baik loh dilakukan. Karena bisa saja ketika ngomong, makanan akan masuk ke saluran pernapasan dan tersedak. Nggak mau kan tersedak ketika makan? Mari kita bahas satu persatu organ pencernaan apa saja. Siap ya untuk lanjut? Proses pencernaan dari dalam mulut. Nah, setelah dari mulut, makanan akan berlanjut ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, tujuan selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut bagian kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung menghasilkan 3 enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengedapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, selanjutnya makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino.
enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan di kantung empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan, yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran pembuluh darah ke seluruh pembagian tubuh. Nah, habis itu sisa makanan yang diserna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum berisi penuh feses, maka saraf akan mengirim respon untuk menimbulkan rasa ingin buang air. Anus adalah lubang bagian bawah pantat yang sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Ya. Bagaimana? Sudah jelas kan bagaimana proses berjalannya makanan yang kalian makan? Nah, dapat disimpulkan bahwa pencernaan adalah proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Dalam sistem pencernaan terdapat saluran organ pencernaan dan organ pencernaan tambahan. 6 saluran pencernaan antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. 3 organ pencernaan tambahan antara lain hati, empedu, dan pankreas. Baik, terima kasih. Itu pembelajaran tentang sistem pencernaan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Dah.